Halo Sobat Cendekia, salam Cendekia. Ketemu lagi dengan saya, Mentor Tabian Cendekia. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai kompetensi wawancara pada seleksi ujian P3K tahun 2026. Teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari kita, konten edukasi dari kita, silakan teman-teman ikuti kita di tabiancendekia.co dan subscribe akun YouTube kita di Tabian Cendekia. Bagikan kepada rekan dan saudara kalian yang akan belajar atau persiapan untuk mengikuti seleksi P3K 2026. Teman-teman, untuk seleksi kompetensi wawancara itu tentu merujuk kepada Peraturan Menteri Aparatur dan Birokrasi PAN RB nomor 347 tahun 2024, yakni kompetensi wawancara itu ditujukan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Jadi untuk kompetensi wawancara itu teman-teman, dia terdiri dari 10 soal. Yang mana 10 soal itu dibagi ke dalam 4 materi. Yang pertama ada kejujuran, yang kedua adalah komitmen, yang ketiga adalah keadilan, dan yang keempat adalah kepatuhan. Ini ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah kejujuran. Jadi kejujuran itu berkaitan dengan kesesuaian antara ucapan dan antara perkataan dan ucapan. Lalu yang kedua adalah komitmen, ya, komitmen di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Lalu keadilan di dalam bekerja dan membagi tugas kerja, serta keadilan dalam aktivitas sehari-hari, dan kepatuhan. Kepatuhan atau loyalitas kepada pimpinan atau instansi di dalam menjalankan tugas. Jadi inti dari kompetensi wawancara itu adalah untuk menilai komitmen kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pahami. Oke, langsung saja kita berbicara sekarang soal bagaimana mengerjakan kompetensi wawancara. Caranya atau tipsnya adalah, saya bagikan tipsnya untuk pertama kita pahami dulu konteks pada soal. Jadi wawancara itu tentu dia narasi ya, maka dari itu karena di narasi kita pahami dulu konteks soal. Bagaimana cara memahami konteks soal? Dengan menemukan kata kunci. Kita temukan dulu kata kuncinya teman-teman ya. Jadi kita ambil kata kuncinya, baru kita lihat opsinya. Opsi jawabannya, kita memilih yang ada tindakannya A dan positif. Jadi dia harus tindakan nyata dan positif. Ada action, dan action itu adalah action yang positif. Itu caranya ya. Lalu pilihlah opsi jawaban yang paling solutif. Carilah jawaban yang paling solutif. Solutif di sini artinya solusi alternatif yang dapat memecahkan masalah tanpa menimbulkan suatu masalah yang baru. Ingat, poin pentingnya adalah kejujuran, komitmen, etika, dan kepatuhan. Itu yang teman-teman harus paham ya. Poin pentingnya di situ, kejujuran, komitmen, etika, dan kepatuhan. Lalu teman-teman harus berhati-hati ketika menemukan kata jika pada opsi. Jika itu berarti dia berandai-andai atau membandingkan kan. Nah, jadi ini adalah kata yang bisa menjebak. Jika berarti tidak ada action di situ. Sementara kita yang harus ada action atau tindakan nyata kan. Berhati-hati dengan kata jika. Oke. Jangan meremehkan soal yang dianggap mudah karena berpotensi menjebak. Jadi semua soal yang mudah rata-rata adalah soal yang menjebak. Kenapa kayak gitu? Karena opsinya itu kita lihat mirip ya teman-teman. Gitu ya. Itu tips yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Teman-teman boleh share nanti jawaban-jawaban karena kita akan membahas soal ini teman-teman. Coba kita lihat soal nomor 1 ini. Bima adalah seorang tenaga pendidik yang ditugaskan membantu penyusunan laporan kegiatan sekolah. Dalam prosesnya ia menyadari terdapat data kehadiran kegiatan yang belum lengkap. Atasan Bima menyarankan agar data tersebut disesuaikan saja dengan laporan tahun sebelumnya. Jadi tidak fakta ya, dia menyesuaikan dengan data sebelumnya. Agar tidak menimbulkan pertanyaan dari pihak eksternal, sikap yang paling tepat. Nah, tadi ingat karena di sini sikap yang paling tepat. Ingat tadi itu ada 4 kan. Kejujuran, komitmen, etika, dan kepatuhan. Nah, ini berkaitan dengan soal kejujuran. Ini adalah soal P3K 2005 kemarin, teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan ini adalah soal kejujuran. Nah, karena sudah aku kasih tahu ya, ini adalah soal kejujuran, maka
kita lebih gampang mencarinya. Menyesuaikan data dengan laporan sebelumnya demi kelancaran administrasi. Jadi ini menyesuaikan data dengan laporan sebelumnya, berarti menggunakan data yang lama, ya kan? Apakah itu jujur, teman-teman? Saya rasa enggak ya. Maka yang B itu kurang tepat. Yang A itu salah, ya, atau kurang tepat. Yang B, melengkapi laporan sesuai kondisi yang ada. Oke, sesuai kondisi yang ada. Jadi kita harus ambil kata kunci dulu setiap opsi itu, meskipun berpotensi menimbulkan pertanyaan lanjutan. Nah, ini benar ya, karena ini jujur, ya kan? Oke, mengikuti arahan atasan dengan tetap mencatat catatan terus berhati-hati. Oke, ini bisa jadi ya. Ini bentuk kehati-hatian, ya kan? Dia mencatat agar dia berhati-hati. Oke, bisa jadi kan? Oke. Menunda, ingat kalau kita berhadapan dengan soal yang menunda ini udah pasti salah, teman-teman. Kenapa? Karena selain tidak ada tindakan, itu juga tidak positif. Menunda itu kan justru pekerjaan yang sia-sia ya. Jadi dia negatif. Maka itu salah ya. Mengubah data secara terbatas berarti tidak jujur kan? Berarti ini salah jelas. Mengubah. Nah, sekarang tinggal dua tuh, tinggal B atau C kan? Apakah melengkapi laporan, apakah mengikuti arahan? Ya kan? Nah, sesuai dengan itu coba kita lihat jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah B. Menunjukkan kejujuran jelas, menuntut menyampaikan data apa dan. Jadi kejujuran itu berkaitan dengan ini, teman-teman, yang menyampaikan data apa adanya meskipun beresiko administratif. Jadi opsinya itu, ingat semua opsi itu punya nilai, ya kan? Semua punya nilai itu. Tapi dia dari 4, 5, 3, 1. Maka dari itu teman-teman saya anjurkan agar tidak pernah mengosongkan pilihan ketika mengikuti seleksi P3K. Isilah atau jawablah sebaik mungkin. Maka jawaban yang benar adalah bola, melengkapi laporan sesuai dengan kondisi yang ada, karena itu adalah bentuk kejujuran, teman-teman. Nah, tetapi teman-teman ingat kalau kepatuhan di situ bukan berarti kita mengikuti arahan yang salah ya. Jadi kepatuhan berarti kita tetap mengikuti perintah atasan sesuai dengan aturan berlaku tanpa melanggar aturan. Itu ya kita perhatikan di situ. Nanti kita akan ketemu dengan soal kepatuhan, teman-teman. Coba kita lihat soal berikutnya. Rini merupakan pegawai yang telah berkomitmen menyelesaikan program peningkatan mutu layanan pendidikan di unitnya. Namun setelah beberapa bulan ia berjalan mendapatkan tawaran. Dia mendapat tawaran di luar unit yang lebih bagus dan bebannya tidak terlalu besar ya, tidak mengikat target kerja yang ketat. Tindakan yang paling tepat dilakukan Rini. Tindakan apa yang dapat dilakukan Rini? Menerima tugas baru karena tidak melanggar aturan formal. Jadi dia menerima langsung tugas baru. Apakah itu bentuk komitmen? Ya kan? Ini soal komitmen, teman-teman. Ini soal P3K 2024. Menyelesaikan sebagian target. Jadi dia menyelesaikan sebagian, ya kan? Baru beralih ke tugas lain. Menyampaikan kepada pimpinan kesiapan penyelesaian program awal sebelum mempertimbangkan tugas lain. Jadi di sini dia mau menyelesaikan tugas awalnya kan sebelum mengerjakan tugas yang lain. Nah, ini bisa nih, yang A bisa, yang B bisa, yang C bisa kan. Yang D mengalihkan tanggung jawab program kepada rekan kerja yang dinilai mampu mengalihkan. Ini mengalihkan ini jelas ini salah, teman-teman. Kenapa? Karena mengalihkan itu kan berarti tidak menyelesaikan tanggung jawabnya, ini salah ya. Yang D, menunggu keputusan pimpinan, menunggu sama dengan menunda ya. Berarti dia tidak ada tindakan, menunggu keputusan pimpinan tanpa memberikan sikap, ini jelas salah. Maka yang ini salah ya. Menerima tugas baru karena tidak melanggar, ini kurang menunjukkan komitmen ya. Dia langsung menerima aja itu tugas barunya. Nah, jadi ada dua itu, antara B atau C, teman-teman. Oke, teman-teman boleh jawab di kolom komentar kira-kira jawabannya apa ya. Kalau ini adalah soal tentang komitmen. Teman-teman ingat tadi kejujuran, komitmen, etika, dan kepatuhan. Itu berkaitan dengan soal wawancara ya, teman-teman ya. Oke. Jawaban yang benar adalah C ya. C adalah pilihan yang benar, menunjukkan komitmen tercermin dari konsistensi menyelesaikan tanggung jawab. Karena dia punya tanggung jawab tugas, jadi dia tidak boleh meninggalkannya secara sembarangan, ya kan? Maka jawaban yang benar adalah C, teman-teman. Coba kita lihat C tadi ya kan. Menyampaikan kepada pimpinan kesiapan penyelesaian program mana. Jadi teman-teman kita harus tahu ya soal itu soal kejujuran kah,
Soal itu soal komitmen kah, soal itu soal etika kah, soal itu soal kepatuhan kah, itu yang penting ya. Jadi kita karena kebetulan di sini beda dengan TKP kalau di CPNS. Kalau TKP di CPNS di pojok kanan atas sini nih dikasih tahu dia itu soal tentang apa gitu. Tetapi kalau di P3K tidak diberitahu dia soal tentang apa. Maka dari itu kita yang harus jeli melihatnya kan. Itu kira-kira soal apa. Nah, cara membedakannya, nah kita lihat itu berkaitan dengan kejujuran kah, apakah itu berkaitan dengan komitmen, itu yang harus kita lihat. Oke? Nah, coba kita lanjutkan lagi pembahasan kita ke soalan yang berikutnya. Dalam proses pembagian tugas, bahwa sebagai koordinator mendapati bahwa Sally adalah pegawai yang paling dekat secara personal dengannya. Jadi dia punya kedekatan dengan Sally. Namun terdapat pegawai lain yang secara kompetensi lebih sesuai. Jadi ada orang yang mungkin lebih sesuai, tetapi dia menunjuk Sally itu sikap yang harusnya dilakukan bahwa apa sikapnya. Berarti ini berkaitan dengan keadilan teman-teman. Memberikan tugas kepada Sally karena sudah memahami gaya kerjanya. Ini berarti hanya mengutamakan orang terdekat ya. Si Sally adalah orang terdekatnya, maka dia diberikan tugas karena diduga dia yang paling ngerti lah gitu ya. Yang B, membagi tugas secara bergiliran agar semua pegawai merasakan kesempatan. Oke, ini bisa jadi ya karena dia membagi secara bergiliran, mengusahakan untuk semua mendapatkan kan berarti kan. Yang C, menunda pembagian tugas agar tidak menimbulkan potensi konflik internal. Jadi ini menunda. Tadi aku sudah sampaikan di awal, semua opsi yang menunda adalah opsi yang salah. Karena menunda itu tidak ada tindakan nyata dan tidak positif ya. Yang D, menyerahkan keputusan kepada mayoritas tim, ya kan? Meskipun tidak sepenuhnya objektif. Nah, jelas salah ya. Tidak objektif kok diserahkan kepada tim, ya kan? Harus objektif dong kan? Menerapkan tugas berdasarkan kesesuaian, kompetensi tanpa kedekatan pribadi, ya kan? Nah, ini bisa jadi nih, tanpa kedekatan pribadi kan? Jadi ada dua tuh berarti antara B atau antara B atau E kan? Kenapa? Karena ini jelas salah yang A ini kan, karena itu termasuk dia memilih pembagian tugas kan berarti antara B dengan E. Kira-kira mana jawaban yang benar teman-teman? Boleh teman-teman sampaikan di kolom komentar ya. Jawaban yang benar itu apa? Oke. Iki ya jawaban benar itu E ya teman-teman. Pilihan E menunjukkan keadilan karena berarti keputusan objektif berbasis kompetensi. Jadi ketika kita membagi tugas, kita harus mencari yang berbasis pada kompetensi bukan relasi ya. Jadi sering ini tahun 2025 keluar ini teman-teman ya, 2004 2025 keluar juga soalan yang mirip atau persis seperti ini teman-teman ya. Ini silakan dicatat, silakan disimpan teman-teman. Oke, jadi intinya ini tadi kita harus memilih, kalau kita ketemu soal seperti itu kita harus objektif, membagi tugas berdasarkan kompetensi bukan hubungan personal. Oke, maka jawaban yang benar adalah entok ya. Oke, kita lanjut soalan berikutnya. Reja diminta oleh atasannya untuk segera melaksanakan kegiatan di luar prosedur baku dengan alasan kondisi yang mendesak. Meskipun tidak terdapat surat tugas resmi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Jadi si Reja ini Reja diminta atasannya untuk melaksanakan kegiatan di luar prosedur. Jadi ini ada kegiatan yang diminta atasan, tetapi kegiatan itu di luar prosedur. Berarti tidak semestinya dilakukan kan? Dengan alasan katanya kondisi yang mendesak. Meskipun tidak terdapat surat tugas resmi sebagaimana diatur dalam peraturan berlaku. Sikap yang tepat yang harus diambil Reja. Jadi si atasan meminta si Reja untuk mengerjakan sesuatu di luar prosedur karena alasan mendesak. Apa yang harus dilakukan Reja? Meminta klarifikasi dan kelengkapan administrasi sebelum melaksanakan tugas. Jadi dia sebelum bekerja diminta dulu klarifikasi. Melaksanakan perintah atasan demi menjaga loyalitas. Oke, ini dia meminta langsung melaksanakan. Ini berkaitan dengan kepatuhan ya teman-teman. Yang C, menolak perintah tersebut karena tidak sesuai dengan prosedur. Karena ini kepatuhan. Nah, ini ya. Kalau ini soal kejujuran, maka yang C ini yang benar, teman-teman ya, perhatikan ya. Kalau ini kejujuran, ini yang harusnya benar ini. Ya kan? Tetapi ini bukan kejujuran, ini adalah kepatuhan. Jadi menolak perintah atasan itu adalah salah karena dia tidak patuh terhadap atasan.
Nah, yang D melaksanakan tugas sambil berinisiatif melengkapi dokumen setelah kegiatan selesai. Jadi melaksanakan tugas berarti mengikuti perintah atasan sambil berinisiatif melengkapi. Berarti dia melengkapi apabila administrasinya masih kurang, ya kan? Menunda ini menunda ya. Jadi kalau menunda jelas salah. Tadi sudah aku sampaikan berkali-kali, maka yang E itu salah. Menunda salah. Jadi antara A, B, D, ya kan? Yang A minta klarifikasi. Kalau dia minta klarifikasi, itu berarti sama dengan dia membantah dulu tuh, atau tidak mau langsung taat, ya kan? Maka itu salah, yang A salah. Berarti tinggal dua, tinggal antara B atau D, ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi jawabannya apa? Pilihan A menunjukkan kepatuhan mencakup ketaatan pada aturan sekaligus komunikasi profesional. Melaksanakan perintah atasan, meminta melaksanakan tugas sambil yang D yang 4. Coba kita lihat. Yang A yang 5 ya. Reja diminta oleh atasan untuk segera melaksanakan kegiatan di luar prosedur. Oke, meminta klarifikasi dan kelengkapan sesuai dengan melaksanakan tugas. Ini salah ya. Jadi harusnya ini salah ya jawabannya ya. Jawaban yang benar itu adalah D, teman-teman. Ya, melaksanakan tugas sambil berinisiatif melengkapi dokumen setelah kegiatan selesai. Yang ini yang benar ya. Yang poin 5 itu adalah D ya. Ini 5, teman-teman. Jadi yang 4 itu yang B, dia mengerjakan. Karena ini berkaitan dengan kepatuhan tadi ya kan. Ini 4 ya. Oke, karena ini berkaitan dengan kepatuhan. Nah, yang C itu 3 ya. Dia tidak langsung mengeksekusi, tetapi juga dia tidak menolak untuk mengikuti, itu mencari aman namanya kan. Itu poin 3, teman-teman. Oke. Jadi itu berkaitan dengan kompetensi wawancara. Teman-teman boleh catat ya. Jadi intinya untuk kompetensi wawancara, semua opsi terlihat benar. Jadi kita melihat opsi itu semua positif. Tapi diantaranya hanya ada satu yang paling ideal. Oke teman-teman, itu harus teman-teman perhatikan. Hindari mengutamakan atasan tanpa aturan. Oke. Jadi kita tetap kayak tadi itu kan, dia mengikuti perintah atasan tapi dia melengkapi kekurangan administrasi, yaitu boleh itu. Menunda tanpa solusi, ini jelas harus dihindari ya. Menunda ya, mengorbankan prinsip, mengorbankan kejujuran demi kenyamanan, mengorbankan komitmen demi kenyamanan, itu salah. Itu harus teman-teman ingat ya. Nah, cara memilih jawaban yang benar itu pilih yang etis, pilih yang masuk akal ya, pilih yang profesional, pilih yang sesuai aturan, dan pilih yang berorientasi pada tanggung jawab. Oke teman-teman, itu tips yang bisa saya bagikan. Teman-teman boleh subscribe akun YouTube kita, bagikan kepada rekan kalian yang akan mempersiapkan diri untuk seleksi P3K 2026. Kita juga sudah menyediakan e-book untuk teman-teman, boleh kunjungi media sosial kita di tabiancendekia.co. Di dalam e-book itu tertera paket soal dan pembahasan lengkap dengan kunci jawaban teman-teman ya. Gitu teman-teman, semoga teman-teman tetap semangat persiapan P3K 2026-nya, tetap jaga kesehatan, salam cendekia teman-teman.